Oke, udah kelihatan ya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau kita lihat IHSG ini sebenarnya baik-baik saja atau bahaya atau gimana? Oh, sorry, saya mungkin harus ganti chart yang lain. Oke, kita lihat ini aja deh IHSG sepertinya sekarang nih. Kalau kita lihat ya, IHSG ini sebenarnya udah deket-deket resisten ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya kurang lebih 7090 itu mungkin resistennya kita kalau dia berhasil ini. Tapi IHSG ini ya sebenarnya naiknya memang orang-orang ngomong aduh nggak usah lihat IHSG lah karena IHSG ini sekarang karena cuman ada weightingnya brand. Sebenarnya ada benernya, tapi kalau teman-teman lihat ya kita diskon itu semua ya. Yang paling penting dan menurut saya paling perlu dilihat adalah sekarang ini loh, IHSG ini punya gap segini besar. Artinya, kalau dia punya gap segitu besar, kapan dia akan tutup gapnya? Dan event apa yang bisa buat dia turun? Nah ini mungkin yang harus lebih kita khawatirin sih kalau untuk IHSG ya. Ini mungkin kalau dari daily, ini kelihatannya lebih banyak kali chartnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kurang lebih area-area sini tuh IHSG nggak pernah lebih kuat ya. Nah berarti yang perlu kita antisipasi adalah bisa aja dia pullback dulu ke bawah sebelum dia naik ke atas ya. Tapi apakah IHSG downtrend? Enggak. Sebenarnya kalau kita lihat IHSG bukan arahnya downtrend. Ini malah cenderung uptrend ya. Sekarang kalau teman-teman lihat ini tinggal kita cari higher low berikutnya di mana nih? Mungkin kalau kita bisa asumsi dia turun closing dia punya gap area, harusnya itu jadi entry point untuk barang-barang yang weighting ke IHSG lumayan besar. Oke, berikutnya apa? Kita lihat lagi dari mungkin yang paling penting berikutnya adalah USD IDR. Oke, kalau kita lihat rupiah sebenarnya menguat atau enggak? Rupiah cenderung menguat ya teman-teman ya. Nah, ini kalau rupiah kemarin target saya di 15.400 kena ya. Tinggal target berikutnya mungkin di 15.266 itu bakal kena apa enggak? Kenapa kok 15.266? Satu, ini sebenarnya penurunan ini kita anggap signifikan turunnya sama ya, walaupun time spendingnya mungkin agak beda. Tapi powernya kalau sama besarnya, so di 15.266 itu mungkin jadi target penurunannya untuk US dollar IDR ya, USD IDR. Nah, kalau kita ukur dari Fibonacci juga kurang lebih hampir sama target penurunannya. Jadi kalau semuanya kita lihat ya diskon-diskon lah 15.200 sampai 15.300. Nah itu mungkin teman-teman kalau sudah sampai sana kalau mau untuk misalnya nih yang perlu beli bahan baku berupa dari mata uang US dollar ya di situ mungkin safe spotnya kita kalau mau masuk atau mau collect US dollar. Terus apa lagi yang perlu kita lihat? Nah, ini mungkin teman-teman boleh lihat juga yang tadi kita bicara 10 years yield bond obligasinya US. Mana ya? Oh, ini bukan. Kita lihat Indonesia dulu deh. Mana nih? Nah, ini juga obligasi sebenarnya udah cenderung turun teman-teman ya. Berarti kalau yield obligasi cenderung turun, pasar saham biasanya cenderung rame. Karena orang-orang daripada dapat yieldnya cuma segini, mungkin kalau yield dari saham lebih besar gitu ya. Tapi kalau pas kondisi market nggak begitu jelas, ya mungkin orang akan lebih prefer bond obligasi. Nah ini juga teman-teman bisa lihat ya, ini US 10 years obligasinya US ini juga pelan-pelan turun, tapi memang penurunan di sini nggak sekencang sebelumnya. Nah cuman ini sebenarnya by technical kita bisa lihat ya, structure marketnya udah break, so ini harusnya pergerakan turun akan lebih bagus ya. Jadi kalau semuanya kita lihat kemarin yang kita masih berjaga-jaga dia sampai 5,1 harusnya nggak kejadian sekarang ya, tapi secara teknikal ini jelas market ini harusnya turun ke bawah. Oke, coba saya jawab pertanyaan yang tadi belum dijawab ya, kayak Goto lah, terus apa lagi tadi, brand, terus Goto, terus apa lagi nih, BRPT gimana? Oke, coba kita satu-satu ya. Kita lihat dari brand ya. Brand
obviously dia naik terus ya. Targetnya orang-orang biasanya ke 7.000 ya, katanya 7.000. Tapi kalau menurut saya target 7.000 ini kan sudah tinggal dikit lagi teman-teman, 6.800 ya, kurang lebih 200 poin lagi udah 7.000. Apakah akan ada target berikutnya? Nah, kita nggak tahu. Mungkin skenario yang bisa kita lihat, brand ini akan kejar MSCI nggak. Kalau MSCI berikutnya kan di bulan Februari ya. Jadi kalau di bulan Februari dia masih kejar MSCI, ya bisa aja dia masih naik terus ya. Nggak ada yang terlalu mahal, nggak ada yang terlalu murah di saham ya. Semuanya bisa naik, masih bisa naik walaupun dia udah tinggi ya. Tapi yang paling penting, kalau pas dia udah nggak kuat naik, kita harus bisa lihat ya. Ini kalau untuk brand. Terus kalau BRPT-nya gimana? Memang BRPT ini masih related sama Pak Prayogo Pangestu punya ini ya, konglomerasi. Kalau menurut saya dari technical harusnya dari BRPT ini juga masih jadi good entry price yang lumayan ya, karena dia udah mulai reversal dari secondary trend. Harusnya waktu dia turun ini boleh sih untuk jadi entry point, tapi batasin resikonya di bawah 1.000 ya kalau untuk BRPT. Terus ada juga tadi yang tanya Goto gimana? Nah, kalau teman-teman sempat lihat ya, kemarin ya ada berita TikTok lagi sedang discuss untuk masalah perizinan dia ya, discuss dengan e-commerce lain, salah satunya beli, terus Bukalapak, terus dan lain-lain termasuk Tokopedia. Ya mungkin kalau kita lihat dari teknikalnya aja ya, ini sebenarnya ada gap area ya teman-teman ya. Kalau seumpamanya ada gap area ini, kalau memang kita belum punya dan kita bisa dapat di gap area, since dia gap area nggak begitu jauh, itu sebenarnya good entry price daripada kita masuk harga sekarang ya. Jadi kalau untuk Goto seperti itu. Terus kalau dari ADMR gimana? ADMR dari tim research kita ada keluarin ya untuk recommendation dari ADMR. Kenapa? Karena ADMR ini kan cenderung, ini belum saya update karena saya gambarnya di account satu lagi. Dari kita lihat ya, dari ADMR ini kan pergerakannya ranging ya teman-teman ya. Nah, kalau pergerakan ranging ini kita lebih gampang ukurnya karena kita tahu atas dan bawahnya. Nah, tinggal di berapa targetnya. Menurut saya targetnya short term kita bisa lihat di 16%. Ya, kalau semuanya dia masuk di 11.30, which is kita bisa lihat ya. Ini sebenarnya kita nggak bisa bilang ini low karena low-nya nggak signifikan powernya. Terus juga kalau kita lihat ada chance dia naik atau buat higher high atau minimal ke high yang di sini, seenggaknya 13.15 itu masih target yang masuk akal kalau kita lihat. Terus kita lihat SMGR dan ASI. SMGR saya belum lihat ya. Ini ada kayak SMGR sebenarnya interesting, tapi harga sekarang menurut saya nggak begitu menarik unless dia ada pullback mungkin di sekitar 6.400, 6.450, 6.475 itu mungkin lebih menarik. Coba ya, menurut saya kalau mau masuk di ini ya, kita bisa lihat ya, ini mungkin sempat ya orang bisa lihatnya invest and shoulder. Mungkin menurut saya kalau kita cari higher low di sini, kurang lebih area sini itu jadi lebih menarik kita masuk di SMGR ya. Tapi targetnya mungkin paling dekat di area sini, just di 7.050. Tinggal kita lihat upside-nya. Kalau upside-nya dari harga sekarang mungkin agak pendek ya. Tapi kalau semuanya kita dapat dari ini ya, kurang lebih 3% sampai 8%. Tinggal apakah 8% itu cukup oke buat teman-teman, karena biasanya kalau kemarin teman-teman yang tradingnya lebih volatile sahamnya atau yang lebih betanya tinggi ya, otomatis barang-barang yang slow jadi nggak menarik ya, kayak bank lah, LQ45 dan segala macam itu jadi terlalu slow. Astra, menurut saya Astra itu menarik. Kenapa menarik? Kita bisa lihat ya teman-teman ya. Astra ini udah power turunnya sebenarnya udah mulai pelan ya, udah mulai berhenti. Nah, kita bisa aja spekulasi, ini bisa aja jadi double bottom dan segala macam. Tapi yang paling penting kita lihat ya, memang momentum pelemahan ini kita bisa lihat nih. Di sini dia udah cenderung naik, terus di sini juga dia ada divergence harusnya ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat kalau seumpamanya seperti ini, ada chance dia reversal. Nah, tinggal reversalnya harus ada ini bukti dong. Nah, sekarang dari structure market dia kan belum ada high baru ya. Cuman kalau kita masuk sekarang sebenarnya risknya kan kecil. Karena kalau kita masuk sekarang kita cuma resiko ke risk sampai sini, tinggal
upside paling jauh di mana? Di sini ada ruang gap, mungkin kita bisa taruh targetnya di sini. Seenggak-enggaknya kalau jangka panjangnya kita bisa expect kurang lebih dari sini sampai ke sini itu ada sekitar 11% untuk Astra. Menurut saya Astra salah satu yang dari RQ45 masih menarik ya. Terus dari S Hardware terus terang dari tempat kita ada ya teman-teman ya. Nah yang nggak begitu saya suka dari S Hardware adalah waktu kemarin dia, mungkin saya pindahin dulu. Oke. Ini teman-teman bisa lihat ya. Dari S Hardware ini dia memang stabil buat higher high ya. Secara structure market buat higher high. Tapi terakhir dari movement ini dia tidak pernah buat higher high baru. Bisa aja kita berspekulasi ini kayak continuous pattern, tapi yang paling penting kita jaga adalah nggak ada low yang baru. Selama dia nggak ada buat low baru, sebenarnya chance dia untuk naik itu masih oke. Tinggal stop lossnya kita mungkin bukan di sini ya. Stop lossnya kalau kita update di area sini stop lossnya. Nah, berarti kalau dia di under 765 ya teman-teman mungkin bisa batasin risiko dulu. Menurut saya dari S Hardware ini juga secara teknikal masih menarik sih di 945 targetnya kita. Selama dia nggak ada new low, then it's fine. Aman Mineral ini udah dapat ini ya flow harusnya ke ini ya MSCI ya. Menurut saya kalau Aman Mineral ya kalau 7000 atau 6925 ya. Selama teman-teman memanfaatkan momentum untuk MSCI rebalancing mungkin oke. Tapi MSCI rebalancing ini kan terakhir sampai apa? Saat efektif 1 Desember. Berarti teman-teman punya waktu kapan nih? Dari 21, 22, 23 sampai 1 Desember. Ya kalau semuanya dia nggak naik ya teman-teman harus taking profit. Tapi kalau mau ngambil untuk momentum ini ya MSCI rebalancing harusnya harga sekarang ini masih menarik nih. Kalau kita mau masuk di Aman Mineral ya, just in case dia sampai 6.900 mungkin saya akan spekulasi di sana, tapi jaga risikonya mungkin di bawah 6.500. Nah kenapa teman-teman bisa lihat ya, by technical ini memang naiknya udah mulai pelan ya, tapi structure market dia belum ada new low, harusnya ini masih kita masih berasumsi dia naik ke atas ya. Nah kalau Medco ini beda lagi nih, Medco ini ada gap di mana-mana nih Medco ya. Nah dia ada gap, hampir tutup gap di sini, terus kemarin dia tutup gap di sini, dia tutup naik ke atas. Nah, tinggal apakah sekarang faktor oilnya jadi menarik nggak? Kenapa? Oil ini berapa minggu lalu kan lumayan turun ya, berapa puluh persen. Nah, tinggal structure market memang dia masih downtrend, belum ada reversal, ada potensi dia ranging dulu, ada potensi dia geraknya boring di sini atau sideways di sini. Nah, tinggal setelah dia keluar atau sebenarnya reversal itu mungkin lebih wise untuk kita masuk di ini ya, di Medco. Kita lihat film. Nah film ini bagus nih, tapi kalau sebenarnya harga sekarang mungkin saya nggak mau masuk ya. RAM saya masih ada sih teman-teman ya. RAM hari ini naiknya juga gila ya. Any pullback itu mungkin jadi potensial entry yang bagus menurut saya di 535 ke bawah. Kita bisa stop loss kalau semuanya dia nggak berhasil naik. Siapa tahu dapatnya harga 1000, 1100 kalau berdasarkan technical ya menurut saya jalannya masih bisa panjang sih kalau RAM. Errol saya suka tuh, kalau Errol dia masih di bawah sideways, harusnya target kenaikan sini sampai 352 ya. Kalau di tim riset kita 352 itu jadi 352 itu jadi target kenaikan, dan harga-harga sekarang sebenarnya juga masih relatif murah sih. Ya, di 312 berarti kalau semuanya kita lihat secara risk and reward harusnya ada sekitar 12% dengan risk kurang lebih di 294. Jadi kalau menurut saya sih masih oke ya harga-harga sekarang ya untuk Errol. Kalau Molly juga tuh lumayan, tapi Molly ini nggak begitu liquid ya teman-teman ya. Transaksi value-nya juga nggak gitu besar.
Nah, ini Molly sebenarnya tanda-tandanya nggak bagus tuh waktu ini dia nggak ada new high ya, terus dia juga cenderung ke bawah. Memang sempat kencang ya, tapi waktu dia naik kita harus mulai aware ya. Yang dimaksud tuh gini, waktu dia naik ya, dia punya ini kan mungkin major trendnya, dia sempat naik dari sini, tapi dia nggak pernah buat higher high, dan waktu naik di sini sebenarnya dia udah mulai kecil kan dia punya swing. Terus dia turun, nggak ada buyer, dan tahu-tahu ada buyer. Nah, waktu di sini kita bisa assume ini high, ini lower high, dan kita nggak bisa ngomong dia pasti buat higher. Gimana kalau dia buat lower high? Makanya di sini harusnya udah taking profit atau udah mulai exit. Bisa nggak dia ranging? Bisa aja sih. Tapi sekarang kalau dari power volume waktu turunnya segini besar, saya nggak begitu suka sih kalau ini. IPTV itu masih di sekitar harga ini ya 51 ya. Kalau mau spek mungkin masih oke sebenarnya, tapi kita bisa lihat ya ini spek ya, karena teman-teman kalau lihat ya satu papan cuma berapa, sekitar 1,5 bio something ya. Dan dari 51 ke 50 kan nggak begitu banyak turunnya ya, itu mungkin masih oke. Wintermar masih turun ya teman-teman ya. Kita bisa lihat ada potensi dia penurunnya udah mulai lambat ya. Nah, kenapa mulai lambat? Teman-teman bisa lihat turun di sini dia udah mulai slow, nggak lebih kencang dari penurunan sebelumnya. Jadi harusnya power turunnya udah mulai turun, dan sebenarnya volumenya juga mulai sedikit landai ya. Nah, ini mungkin boleh sama-sama dilihat sih, tapi belum ideal untuk entry. Dari PGO, dari tim Terima Ideas ada ya, PGO menurut kita sih masih entry point ya. Kita masih yakin arahnya masih ke atas. Tapi mungkin secara minor trend memang kita harus tunggu dia benar-benar balik lagi ke atas. Untuk sekarang sih kalau mau masuk cicil entry secara risk and reward itu masih kecil, kurang lebih 8-9%. NCKL udah lari dulu ya. Kalau teman-teman lihat ya NCKL udah lari ya, kalau semuanya dia bisa sampai 1005 even better, kita bisa masuk harga lebih murah lagi. Dan menurut saya kalau mau masuk di 1005 985 itu masih boleh. Nah, mungkin semakin waktu teman-teman mention soal ini ya, soal NCKL, sebenarnya teman-teman bisa lihat nih MBMA juga udah mulai ranging dikit ya. Memang belum ada reversal, tapi ini teman-teman bisa lihat dari pergerakan di sini sampai di sini ada divergent, ini mulai ranging. Nah, tinggal apakah dia ranging lebih panjang apa enggak? Apakah dia nanti akan ada false break apa enggak? Apakah dia akan break dari sini terus dia naik kencang apa enggak? Tapi kalau untuk sekarang untuk initial position menurut saya MBMA lumayan menarik ya. Tapi belum ada reversal. TOWR tim Remega Research barusan keluarin research, teman-teman boleh lihat ya hasilnya dan view-nya dari Sabrina seperti apa. Tapi dari technical harusnya TOWR ini cukup kuat naik ya. Menurut saya sih kalau semuanya upside sampai 1025 itu masih masuk akal ya. Awan menarik ya, by technical 296 itu mungkin good entry price atau kurang lebih 296 300 itu mungkin teman-teman bisa spek untuk buy sih. Tapi kita harus lihat nih berapa sih turnover dari Awan. Sebentar. Nah, masalahnya turnover dari Awan itu kurang lebih cuman 4,21 bio ya teman-teman ya. Jangan masuk terlalu gede, mungkin nggak segitu liquidnya ya. Sochi sih saya nggak begitu suka dengan chart seperti ini, mungkin saya akan skip ya. MITI juga saya nggak begitu suka sih MITI. Ya tapi ada potensi dia reversal sih. Terus kalau dari masa ini juga bukan saham liquid ya teman-teman ya. Mungkin harus hati-hati aja kalau nggak begitu liquid. Saham ULTJ dan saham Jakfa bagaimana ya? Waduh, nulisnya huruf besar semua, lagi marah-marah nih. ULTJ.
ULTJ mulai ranging ya. Kalau ini kurang lebih 7% upside dari harga sekarang. Menurut saya sih harusnya jadi menarik buy risk and reward cuman 3%, 4%. Terus kalau Javanya gimana? Javanya nggak lebih menarik sih, lebih menarik ULTJ-nya sih gitu. Friend, forget it ya. Saya sih capek liatnya 50, 52, 51, 50, 52. Jadi harusnya kalau untuk short term ya lebih baik saya masuknya di IPTV tadi daripada friend gitu. PNLF masih boring juga sih, belum menarik ya. Film Rambu Jambi tadi udah bahas. Telkom ini juga ada potensi reversal ya, tapi mungkin overall kita masih bisa lihat ya, overall dia downtrend ya, belum ada clear reversal yang jelas dari Telkom. Unilever juga masih belum ada clear reversal. Karo yang tadi Astra sih sebenarnya teman-teman ya, kalau kita lihat Astra, GGRM sekarang ya. GGRM saya suka teman-teman. Seperti kita bicara tadi ya, itu Willy juga ada, tim research kita juga ada report ya. Harusnya consumer salah satu yang menarik ya gudang garam ya, 21600, 21750 itu mungkin masih oke. Terus kalau dulu dari rokok yang HMSP juga kita melihat pullback yang dekat-dekat sini harusnya masih boleh ya. Kalau bisa dia sampai 925 even better kalau sampai 925. Nah ini nih teman-teman bisa lihat kapan sih marketnya udah mulai berubah. Nah ini teman-teman lihat ya, ini udah pelan, terus dia juga oversold area, tinggal suatu saat dia divergent, terus kita lihat ya benar-benar candlenya naik. Nah itu mungkin teman-teman dapat better entry price ya waktu barang-barangnya lagi turun. MTEL, wah ini udah naik tinggi sih, saya nggak begitu suka nih. Harusnya udah taking profit malah di 710 ya. TPIA juga saya rasa udah lumayan tinggi ya. Menurut saya sih mungkin dia pullback dulu. ASLC lumayan naik ya, tapi menurut saya juga overall teman-teman masih lihat ini masih downtrend. Ya, masih downtrend. Nah, memang di sini ada chance dari dia reversal. Nah, atau teman-teman bilang double bottom. Tapi kalau dari double bottom ini sebenarnya dia punya target sampai sini kan sudah kena ya teman-teman ya. Mungkin better kita tunggu waktu dia mungkin dia waktu pullback ya dari 50% pergerakan di sini itu mungkin lebih oke. Kalau kita masuk dari harga sekarang saya nggak begitu suka. Nah, tapi ada poin menarik di sini. Teman-teman bisa lihat ya bagaimana waktu dia break dari low-nya dia. Teman-teman bisa lihat ya, breaknya nggak signifikan ya. Ini sebenarnya tanda-tanda sebenarnya orang-orang merasa ini cukup murah nih, harga 81 ya. Sedangkan dari punya IPO kan 256, harusnya masih jauh kalau mau kejar harga IPO. Tapi kalau untuk sekarang ya kita pakai risk and reward aja 117 itu mungkin masih bisa. Brand tadi udah dibahas, CPDB sudah dibahas, Maha juga kita belum bahas ya. Maha kita ada di Trimegah punya stock pick, harusnya di sini Maha 210, 206 sampai 212 itu mungkin entry price yang kita cari ya, dan udah kena dengan target terdekat di 260, target berikutnya di 286. Jadi harusnya kalau teman-teman dapat di 212 itu mungkin masih oke sih. Goto tadi udah bahas, Maha udah bahas, Pani. Kenapa nih sama Pani? Susah naik ya Pani ya, harusnya mau naik tapi nggak dikasih naik ya. Nah mungkin kalau teman-teman lihat Pani ini sebenarnya teman-teman bisa lihat ya, kalau semuanya dia pullback dikasih 4590 menurut saya sih masih jadi good entry price dengan stop loss di 4330, berarti cuma 5-6%. Harusnya Pani masih boleh sih. SMRA salah satu sektor properti yang menurut saya lebih pelan ya, tapi memang dia ada chance untuk naik sih teman-teman ya. Menurut saya kalau mau masuk di sini kita tunggu aja di area 570 kalau mau masuk di Sumarekon 570. Kenapa?
ada chance dia ranging. Kenapa kok dia ranging? Karena dia di sini nggak kuat naik masih kan. Coba aja, siapa tahu besok dapat 2-3 hari atau 1 minggu ke depan kan. Baby lama nggak lihat nih. Interesting ya. Oke. Ya masuk watchlist dulu deh kalau ini. ITMG Adaro Saratoga. Dari ITMG ya udah mulai pelan turunnya. Kita masih tunggu reversal ya. Mungkin lebih safe kalau tunggu reversal ya daripada tunggu sekarang ya. Adaro-nya sebenarnya better karena satu. Adaro kemarin kan udah closing gap yang pertama, yang kedua dia kan ada chance ada sentimen dia mungkin mau bagi dividen ya teman-teman ya. Mungkin 2640 itu mungkin kalau naik kita bisa taking profit jadi sekitar 5-6% ya dari 2490 kemarin yang kita saranin 2490 sampai 2500. Saratoga masih turun, belum begitu menarik ya. Hampir sama dengan Adaro ya. Tapi better tunggu dia reversal deh, lebih clear. MIDI saya masih ada teman-teman ya. By technical saya masih ngelihat MIDI overall secara major trend masih uptrend. Memang di sini teman-teman bisa lihat ya. Nih dari MIDI overall dari weekly dia masih ini ya, masih cenderung uptrend. Tinggal memang range aja lebih lebar ya, karena kemarin dia sempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekitar 6-7 minggu dia ranging ya. Otomatis sekarang kalau kita lihat ya, better kita tunggu reversal yang clear dari minor trendnya, mungkin lebih aman sih. BMSL ini juga sudah lama nih. PSML ya ampun. Mungkin saya mau wait and see dulu ya kalau di sini. INKP. Ini juga masih wait and see. Brand tadi udah bahas, Maha udah bahas, Win sudah bahas, Antam itu terlalu kecil pergerakannya. Tins itu juga nggak menarik masih ya. Sektornya juga lagi nggak seksi. Overall juga masih downtrend. MPXL oke lah. Ini juga sebenarnya lebih menarik daripada yang tadi ya. MPXL mungkin menurut saya di 167 itu kita bisa cari entry point. Energi masih turun ya teman-teman ya. Kalau menurut saya tunggu aja dia reversal. Kalau Arto manfaatin kalau dia pullback di ruang gap ya. Terus dari Dewa saya masih suka, teman-teman kita juga masih suka. Menurut saya Dewa harga-harga sekarang ya 69 sampai 73 itu masih good entry price. Medco udah bahas, PG udah bahas, Brand udah bahas, Cuan juga masih uptrend. WIRG itu masih ranging ya, harusnya teman-teman kalau dari WIRG kelihatan ya, harganya masih ranging ya. Memang ada potensi dia reversal. Menurut saya kalau mau manfaatin rangingnya, ngambil aja setengah ranging dari sini kurang lebih di 111 dengan resiko di bawah 106 kita cut loss. ADMR tadi udah, Mutu juga masih belum menarik ya, masih belum ada reversal. Yang udah mulai ranging, tapi kita perlu clear reversal ya untuk lebih aman. GJTL juga teman-teman udah naik ya, mungkin saya sih nggak mau sentuh dulu sih. NICL juga nanti dulu deh. Auto juga ada potensi dia melanjutkan kenaikannya ya. Hopefully kalau semuanya sektor-sektor auto yang lain naik ya. Terus kita bisa lihat ya dari ini juga potensi dia double bottom ya. Tapi overall kita masih bisa ngeliat ya, ini masih downtrend. Lebih baik dia ada impulsive movement barusan kita coba masuk ya.
Dari MDKA itu juga masih ada di stok pick kita masih lihat ya, harusnya MDKA ini masih menarik ya, pergerakannya memang agak pelan ya, dan sebenarnya kita lihat ini ada divergence juga, tanda-tanda dia mau reversal, memang belum clear reversalnya, tapi secara risk and reward masih menarik. Nelly ini pelayaran ya, Nelly saya juga udah lama nggak lihat. Ya masih ranging di situ ya. Auto tadi udah dibahas. BBRI itu menarik sih, harusnya BBRI kalau pas lagi turun ke bawah, saya ngelihat harusnya area gap itu bisa kita menjadi entry point ya, 5075 sampai 5175 antrinya di sana. Mika, dari Mika juga harusnya masih ranging. Oh ini not bad, tapi kita lihat ya time spendingnya lumayan panjang di Mika ya, untuk ngambil 13% doang. So mungkin saya nggak begitu sabar, saya akan skip ya kalau itu. STRK nggak deh, nanti dulu deh. SEMA nggak begitu menarik ya. BBTN ini ada ruang gap teman-teman, manfaatin ruang gap aja, atau semuanya minimal kita ngambil di area 1225 lah, siapa tahu masih turun ke bawah sana sih daripada masuk harga sekarang. ABMM juga masih turun, belum menarik. Dharmanya sih menarik ya sebenarnya, menarik kalau dia dapat masuk minimal sampai 1350 lah ya, tapi ini masih ranging menurut saya. Mari masih belum menarik, Antam terlalu kecil ya, Harta masih downtrend, cuan tadi masih naik, SMDR mungkin yang dimaksud ya, SMDR Samudra. Nah ini mungkin teman-teman lihat potensi reversal belum clear, tapi mungkin boleh masuk ke watchlist. Pewon masih nggak kemana-mana ya, masih turun, masih ranging maksudnya Pewon. Tuh masih ranging, tunggu aja dia lagi reversal clear. Kayu sebenarnya saya suka secara teknikal ya, tapi teman-teman harus lihat nih ya, nih berapa waktu time spendingnya di sini, sama ini udah mulai lama nih. Saya nggak begitu suka nih, kalau saya sih harusnya udah exit ya ini ya kayu, saya nggak akan kejar lagi sih. BBYB ya, BBYB ada potensi dia reversal, tapi ini momentum doang ya, teman-teman bisa. Nah ini sebenarnya good entry price tadi ya, mungkin main copet-copet aja ya karena sebenarnya dari sentimen bank-bank digital ini masih belum ada yang baru ya. TPIA tadi udah dibahas, Dewa tadi PDPP udah naik ya. Nah, cuan udah bahas, GTRA mulai pelan ya power naiknya ya, hati-hati aja, memang volumenya ada tapi hati-hati, ini pergerakannya makin lama makin jenuh, takutnya nanti kita masuknya telat sih. PTMP udah mulai slow juga kalau ini. Smil tunggu aja sih kalau ini. ESA kali ya, ESA. ESA secara risk and reward menarik ya, tapi mungkin kita taruh stop lossnya di sini. %. Risk and reward menarik ya, 1/2 minimal. VKTR masih ranging ya, belum kemana-mana juga. Raja ini saya suka, tapi saya mau dia pullback. Nah 1015 nih boleh nih, kalau kita lihat 1015 minus 90. Bris sudah naik duluan, Goto masih ada ini gap, tunggu di gap aja. BTPS lemot,
Gak menarik sih. Sidonya juga masih belum menarik. Si downtrend, World aja udah bahas, WH oke, BMA udah bahas, United Tractor masih belum menarik, Brand udah mulai tinggi. Nah Cars tuh lumayan tuh, naiknya pelan-pelan, ada boring tapi dia cukup stabil ya, naik ke atas ya. Target saya di 123 paling dekat ya, 120 kemarin ini udah tutup gap. Kalau 123 harusnya kita harap dia buat higher high. DOO saya nggak lihat. MNCN masih downtrend, nggak deh. BBCA ya anyway, kalau BBCA tidak pernah salah ya untuk entry ya. Tapi saya mungkin lebih suka BBNI sama Bank Mandiri. Karena Pak di sini ada gap area. Saya berharap dia masih closing gap area, tapi memang targetnya ya kurang lebih sekitar 6%, 5%, 3% ya, agak pelan ya. ASA sebenarnya yang menarik itu karena dia pelan-pelan dia reversal. Nah ini sebenarnya teman-teman bisa lihat di early akumulasi ya. Kalau semuanya dia masuk kurang lebih di 995 itu target ya dari entry point kita itu sekitar 20%. Lihat nanti dulu deh, soalnya yang oilnya masih belum ada sentimen bagus. UVCR nggak gitu liquid ya. Kalau kita lihat Bird masih downtrend, STRK tadi masih downtrend, CKL tadi udah, BRIS tadi sudah, BABP juga masih belum menarik. Kalau untuk yang digital banks, IPTV itu downside limited. Antam, oke deh. Terakhir saya jawab yang Antam. Antam ini sebenarnya dia rada slow aja sih. Nih teman-teman lihat ya, dia memang potensi dia untuk naik tuh belum, penurunannya kan udah mulai pelan nih, udah mulai kecil-kecil. Terus juga di sini ada divergent ya. Nah tapi kita belum lihat ada clear reversal sih. Kalau semuanya kita mau masuk sekarang, sebenarnya kita tangkap bisa jatuh dan kita nggak tahu kapan berhentinya. Jadi mungkin menurut saya teman-teman pastikan barang-barang yang lebih clear secara teknikal ya. Nah, saya masih percaya kalau kayak MDKA ini masih bisa perform positif ya di bulan November ya. Somehow kalau teman-teman lihat ya, backtrack ke belakang, memang November itu MDKA masih secara 3-5 tahun terakhir itu dia kasih return kurang lebih 5% satu bulan ya. Asumsi dia awal bulan sama closing price akhir bulan. Jadi sebenarnya menurut saya kalau MDKA secara dia technical itu juga udah mulai pelan. Terus dari Q3 juga dia harusnya kemarin jelek, ke Q4 harusnya dia jadi dari low base, jadi menarik harusnya.